warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah nyata pengalaman keluarga tentang seseorang yang mengobati karena santet. Yang diambil kisah ini dari kasus dengan ID Antokoflak. Ini adalah kelanjutan dari bagian 2 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 2 lewat link deskripsi di bawah ini. Inilah kelanjutannya. Santet. Teh Ratih kebingungan, dia mau berteriak tapi takut karena di hutan itu nggak ada siapa-siapa. Mau jalan takut tersesat. Akhirnya dia memutuskan untuk diam di atas andong. Kini pikiran Teh Ratih tak lagi fokus pada kabar kematian suaminya. Dia sekarang malah bersedih karena tidak bisa pulang. Selama menunggu itu, menurut Teh Ratih, beberapa kali dia mendengar suara ramai orang lagi baca yasinan. Tapi tak tahu arahnya dari mana, yang pasti suara itu mendengung di telinganya. Mungkin karena selama Teh Ratih sakit, Kang Asep beberapa kali mengadakan pengajian rutin di rumah. Karena saya penasaran, maka bertanya berapa lama dan apa saja yang dilakukan Teh Ratih waktu itu. Dia bercerita ketika sedang duduk di atas andong, dia didatangi seorang perempuan. Dia tak bisa memastikan wajahnya, tapi wanita itu mengenakan kebaya dan kerudung, tapi rambutnya tergerai ke depan. Samar-samar dia bisa melihat matanya yang bulat menatap tajam ke arahnya. Siapa itu ya Teh? Saya melanjutkan pertanyaan. Teh Ratih menjawab bahwa wanita itu hanya muncul kadang-kadang. Mula-mula hanya kepalanya saja yang terlihat, sedangkan sedang mengintip di balik pohon. Kemudian sedikit demi sedikit dia mulai berani menampakkan diri, tapi dia tak pernah mau dekat. Jaraknya sekitar beberapa meter dari tempat Teh Ratih duduk. Kenapa Teh Ratih tak bertanya atau menghampirinya? Ya, masih belum puas dengan jawaban Teh Ratih. Coba kamu bayangkan, saya duduk di hutan gelap gulita, sinar hanya berasal dari lampu kelenting, itu pun redup karena bertiup angin. Bahkan saya berusaha menjaga apinya agar tidak padam. Kemudian ada seseorang perempuan yang memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan yang menakutkan. Emangnya kamu bakal berani menghampiri lalu bertanya siapa dia? Jawab Teh Ratih. Jawaban Teh Ratih membuat tubuh saya merinding. Berada di tengah kebun teh saja waktu dicegat anjing hitam kemarin hampir membuat saya kencing di celana. Apalagi Teh Ratih sendirian di hutan. Tempat Teh Ratih tersesat juga. Saya tanyakan apakah benar-benar hutan. Dia menjawab tak tahu juga. Yang pasti tempat di mana Teh Ratih berada banyak pohon-pohon besar berdiri dan dia berada di tengah jalan lebar yang membentang. Tapi bukan jalan aspal. Dia memastikan itu jalanan tanah seperti tanah liat. Soalnya saat dia turun dari andong, kakinya kotor oleh lumpur. Kata bapak, untung Teh Ratih nggak keliaran. Soalnya kalau dia turun dan masuk ke dalam hutan, pencarian bapak nggak bakal secepat ini. Bahkan yang paling mengerikan, mungkin Teh Ratih nggak bakal ditemukan. Dia akan tersesat selamanya. Menurut bapak, ini cara paling sadis dalam mencelakakan orang. Soalnya kalau hanya sekedar kirim paku, muntah darah, atau bahkan sakit kepala, medianya hanya menggunakan boneka dan itu cara paling kasar. Masih bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau sudah sampai menarik sukma dan menggantinya dengan siluman, itu cara paling halus tapi mematikan. Berapa lama Teh Ratih di sana? Saya masih penasaran. Saya tak tahu, tapi mungkin tidak sampai sehari. Soalnya selama di sana hutan tetap gelap gulita. Hingga akhirnya saya melihat bapak. Awalnya saya pikir bapak orang jahat yang hendak mencelakakan saya. Sampai akhirnya saya merasa yakin karena terdengar suara ibu samar-samar memanggil nama saya. Gila, pikir saya. Teh Ratih sakit sudah hampir 1 bulan lebih, tapi dia di sana tidak sampai 1 malam. Saya ingin menanyakan perbedaan waktu itu kepada bapak, tapi rasanya waktunya tidak tepat karena saya urungkan niat. Mungkin kapan-kapan akan saya tanyakan kepada bapak. Oh iya, Pak, mengenai wanita yang selalu memperhatikan saya itu siapa ya? Tanya Teh Ratih kepada bapak. Mungkin dia juga penasaran. Tapi bapak menjawab sewaktu menjemput Teh Ratih, dia tak melihat apapun.
Itu bisa siapa saja, tapi Bapak bilang tak penting lagi. Yang penting sekarang Teh Rati sudah sembuh. Bapak berpesan agar nanti sebelum tidur berdoa dulu. Bisa Al-Fatihah atau bahkan Bismillah juga tidak apa-apa. Setidaknya ada penjagaan. Bila ada hal-hal aneh kita bisa tersadar. Dua orang yang pria yang menjemput Teh Rati itu adalah suruhan, kata Bapak. Mereka ditugaskan untuk menjemput Sukma Teh Rati. Mendengar keterangan Bapak, Teh Rati baru sadar bahwa saat dia bangun dan membuka pintu itu ternyata hanya Sukmanya saja. Sedangkan jasadnya masih terbujur di tempat tidur. Saat itulah siluman suruhan masuk menggantikannya. Pak, apa Bapak bisa untuk mengembalikan saat ini agar dikembalikan kepada yang mengirim? Hanya sekedar untuk ngasih pelajaran saja, kata Kang Asep. Mendengar perkataan Kang Asep, Bapak merasa kaget atau mungkin marah. Saya tahu ekspresi Bapak kalau sedang menahan kesal atau marah saat sedang di rumah. Tapi Bapak tidak menunjukkan kemarahannya. Dia lebih memilih diam dan menarik napas dalam-dalam. Saya juga sedikit aneh mendengar kata-kata Kang Asep. Kok kesannya Kang Asep seperti menyuruh Bapak untuk menyantet orang. Bos, gak boleh gitu Sep. Syukur alhamdulillah istrimu sudah sembuh juga. Gak usah macam-macam dan nyari perkara lagi, jawab mertua Kang Asep. Takutnya kalau gak dikasih pelajaran orang mencelakakan saya ini lagi. Gak kapok dan bakal berulah lagi. Sepertinya Kang Asep ngotot sekali. Untuk mencairkan suasana, Bapak bercerita tentang kisah serupa seperti yang dialami hari ini. Kejadian ini ketika dia masih remaja katanya. Waktu itu ada salah satu tetangga Bapak mengalami hal yang sama seperti Teh Rati. Bahkan lebih parah. Mari kita sebut saja namanya Teh Maria. Teh Maria ini kondisinya sama seperti Teh Rati. Kalau sedang kumat, tapi parahnya lagi Teh Maria suka berkeliaran di hutan. Jadi dulu di belakang kampung kami itu masih ada hutan liar. Sebelum akhirnya hutan tersebut dibuka pemerintah untuk dijadikan perkebunan teh seperti sekarang. Bapak masih ingat sekitar tengah malam kalau nggak salah tiba-tiba terdengar suara kentongan dari balai desa. Orang-orang ribut dan berbondong-bondong keluar rumah untuk menghampiri ke arah sumber suara. Biasanya kentongan hanya dibunyikan kalau dalam keadaan darurat saja. Kalau ada maling atau terjadi bencana. Maklum dulu Gunung Tangkuban Parahu beberapa kali masuk dalam kondisi waspada, himbauan dari pemerintah. Ada apa Kang? Bapak saya keluar rumah dan menanyakan apa yang terjadi. Takut-takut kalau Gunung Tangkuban Parahu meletus. Gak tahu, mungkin ada maling sepi lagi. Gak tahu, mungkin ada maling sapi lagi. Jawab orang yang lewat kepada Bapak. Bapak yang masih remaja waktu itu bersama kakek saya ikut keluar untuk pergi ke balai desa. Walaupun nenek menyuruh Bapak untuk diam saja di rumah karena khawatir terjadi apa-apa. Tapi Bapak saya yang persis seperti saya sekarang mempunyai rasa penasaran yang amat tinggi. Atau mungkin waktu itu usianya masih remaja, jadi rasa ingin tahunya sangat besar terhadap sesuatu. Bapak saya datang ke balai desa bersama beberapa warga pria lainnya. Di sana sudah ada Pak Lurah dan suami Teh Maria. Beberapa warga yang belum tahu duduk perkaranya mulai berargumen macam-macam. Mulai dari ada kemalingan, ada yang meninggal, sampai bilang ada teroris masuk kampung. Sampai akhirnya Pak Lurah menceritakan semuanya. Rumah Pak Lurah berdampingan dengan balai desa. Biasanya yang menyembunyikan kentongan adalah warga ronda dengan seizin Pak Lurah. Tapi anehnya kok suara ketukan itu tiba-tiba sampai membangunkannya. Begitu Pak Lurah mengecek keluar rumah, katanya dia melihat Kang Solihin, suaminya Teh Maria, sedang memukul kentongan sambil menangis. Kentongan kadung dipukul dan warga sudah terlanjur panik. Maka Kang Solihin yang masih terisak menjelaskan kepada kami semua kenapa dia bisa sampai memukul kentongan desa. Saya sedang tidur lelap, tiba-tiba saya dibangunkan istri, katanya dia minta diantar buat buang air besar. Setelah itu saya mengantarnya ke sungai. Ucap Kang Solihin masih dalam keadaan terisak-isak. Sekedar info, pas zaman bapak saya dulu jarang warga yang mempunyai WC di dalam rumah. Hanya orang-orang kaya tertentu saja yang punya. Segala aktivitas seperti mencuci, mandi, dan buang air semua dilakukannya di sungai.
yang letaknya terpisah dari pemukiman. Sungainya pun cukup besar, ada batu-batu besar yang menjulang. Tapi kalau musim hujan tiba, batu-batu itu terendam karena air meluap. Dan juga di hulu air ada air terjun yang cukup tinggi. Sehingga dari hilir kita bisa mendengar suara gemuruh air terjun. Kalau pada siang hari indah dan banyak anak-anak yang berenang di sana. Tapi kalau malam hari tidak ada yang berani kecuali orang kebelet saja. Begitu menurut Bapak. Saya suruh dia jongkok di balik batu di pinggir saja karena saya khawatir air sungai sedang meluap. Karena tadi sore hujan, tapi dia menolak, takutnya ada orang lewat katanya. Saya kira sekarang masih jam 8, maka saya mengizinkan saja ketika dia mau maju ke batu yang berada di tengah sungai. Kata Solihin melanjutkan ceritanya. Gila, pikir saya, Kang Solihin tidak sadar bahwa ini hampir jam 1 malam. Para warga mulai berpendapat macam-macam tanpa mendengar penjelasan Kang Solihin sampai selesai. Bahkan ada yang bertanya kepada Kang Solihin apa istrinya hanyut di sungai. Saya tidak bisa memastikannya waktu itu, tapi saya rasa cukup lama. Kok saya belum selesai-selesai? Saya mensorotkan lampu senter ke arahnya. Dia memang masih terlihat jongkok di atas batu. Saya panggil agar cepat-cepat, karena saya tidak kuat menahan kantuk. Tapi dia tetap tidak merespon. Seperti tidak kuat, Kang Solihin kembali menangis sejadi-jadinya. Lah, kok nangis gimana istrimu Solihin? Warga yang tidak sabar mulai kesal karena Kang Solihin malah nangis dan bukan menyelesaikan ceritanya. Maka Pak Lurah turun tangan karena sebelum Kang Solihin sudah menceritakan kejadian ini kepadanya. Menurut Pak Lurah, Teh Maria tidak menengok saat dipanggil. Kang Solihin memutuskan untuk mengambil batu kecil. Lalu dilemparkanlah batu itu ke tubuh Teh Maria. Awalnya dia takut kalau Teh Maria ketiduran, tapi tidak begitu lama Teh Maria menengok ke arah Kang Solihin. Namun ada yang aneh dengan istri Kang Solihin. Saat menengok, dia melihat muka seram bukan main, matanya melontot sempurna, wajahnya pucat pasi, rambutnya tergerai menutupi sebelah wajahnya dengan senyum misterius. Kang Solihin langsung tersentak kaget dan juga takut tentunya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, menurut Kang Solihin istrinya itu tertawa ngikik. Karena ketakutan, Kang Solihin terpaku dia menyaksikan istrinya yang berubah hingga akhirnya Teh Maria meloncat-loncat di atas batu. Dia pergi menuju ke hulu ke air terjun. Malam semakin larut. Saya dan keluarga Kang Asep semakin penasaran dengan kisah Bapak waktu muda. Ditemani segelas kopi dan singkong rebus sebagai cemilan, Bapak melanjutkan kisahnya. Saya tahu maksud Bapak menceritakan kisah mudanya dulu mungkin untuk memberikan pelajaran kepada Kang Asep. Atau mungkin hanya untuk menenangkan agar Kang Asep tidak menaruh dendam kepada pelaku santet istrinya. Bapak bukan tipe diktator, dia tak pernah menggurui orang, termasuk saat memberitahu saya tentang pelajaran hidup. Dia lebih suka menceritakan sebuah kisah dan membiarkan yang mendengarkan mencernanya sendiri. Karena menurut Bapak sejarah hidup seseorang akan selalu terulang, entah pada diri sendiri, lingkungan, atau bagi anak cucunya di masa mendatang. Maka dari itu kenapa ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik, begitu menurut Bapak. Lalu apa yang terjadi pada istri Kang Solihin selanjutnya Pak? Saya semakin penasaran. Pak Lurah memerintahkan warga untuk melanjutkan pencarian. Sebagian warga yang tidak setuju dengan Pak Lurah mengajukan usulan kenapa tidak besok pagi saja mengingat ini sudah hampir jam 1:30 malam. Akhirnya warga terbelah dua, ada yang pulang karena mungkin besok harus bekerja di ladang, ada yang peduli dan mau untuk ikut mencari Teh Maria. Pak Lurah tidak bisa berkata apa-apa, dia juga harus menghormati pendapat warganya. Tapi setidaknya masih ada warga yang mau ikut membantu Kang Solihin. Bapak dan kakek saya termasuk ke dalam warga yang ikut mencari Teh Maria. Kata Bapak, warga yang waktu itu ikut bersama Pak Lurah untuk menyusul Teh Maria berjumlah sekitar 21 orang. Setelah rapat, Pak Lurah memutuskan untuk melakukan pencarian di sekitar sungai.
Warga yang sudah siap dengan peralatan dapurnya berkumpul di balai desa. Konon katanya kalau ada orang hilang malam-malam saat mencari warga biasanya sambil memukul-mukul alat dapur tersebut, bisa panci atau wajan. Bunyi itu dipercaya bisa mengusir makhluk kejadian. Biasanya sih praktik ini dilakukan untuk mencari anak yang hilang karena dibawa wewe gombel. Tapi karena kita tak tahu cara apa yang terjadi pada Teh Maria, maka tidak ada salahnya dengan mencoba cara yang sama. Sebelum berangkat, Pak Lurah memimpin doa, kemudian pencarian dimulai. Sebagian warga bertugas untuk memegang senter dan menjadi penunjuk jalan. Sebagian lagi memukul-mukul alat dapur sambil memanggil-manggil nama Teh Maria. Neng Maria, Neng Maria, Neng Maria. Teriak warga, suaranya membahana berlomba dengan suara gemuruh air terjun di hulu sungai. Di mana terakhir kali istrimu terlihat, Solihin? Tanya salah satu warga. Di situ, di atas batu itu, sebelum akhirnya dia pergi meloncat-loncat menuju ke hulu, jawab Kang Solihin. Keadaan sungai benar-benar gelap gulita. Salah satu warga yang berani mencoba turun ke sungai sambil membawa senter. Dia menyorotkan cahaya ke arah hulu. Namun nihil, katanya tak melihat apapun selain gundukan batu. Salah satu warga ini berinisiatif untuk mencarinya dengan menelusuri sungai berjalan di atas batu menuju hulu. Tapi Pak Lurah menghentikannya, terlalu bahaya, takut tergelincir dan terbawa arus. Bukannya menyelesaikan masalah keadaan, malah tambah darurat katanya. Jangan-jangan istrimu sudah hanyut, celetuk salah satu warga. Us, jangan begitu, bentak Pak Lurah. Apa yang kita harus ke air terjun, Pak Lurah? Saya nggak mau kalau begitu. Semua warga berhenti tiba-tiba dan mereka saling menatap satu sama lain ketika mendengar ucapan rekannya. Air terjun di desa kami cukup tinggi, airnya juga cukup deras, apalagi tadi sore habis hujan. Di sekitar air terjun banyak pohon beringin berdiri. Kabar angin yang berselintingan tentang betapa angkernya tempat itu telah mencuutkan nyali beberapa warga malam ini. Termasuk Pak Lurah, mungkin karena dia tidak berkomentar sama sekali. Kang Toha aja duluan, Akang kan sudah biasa ngurusin mayat, jadi pasti berani. Salah seorang warga kepada kakek saya. Toha cuma nama samaran, nama kakek saya yang sebenarnya saya rahasiakan. Waktu itu kakek saya masih menjadi muridnya dari Syekh Mayit dan belum diangkat. Kakek saya masih muda, jadi belum terlalu bijak dalam mengambil keputusan menurut Bapak. Hingga akhirnya dia menyerahkan semua keputusan kepada Pak Lurah saja. Perdebatan berjalan alot hingga akhirnya warga terbelah kembali menjadi dua kelompok. Kelompok yang ingin pulang karena tidak berani menuju air terjun malam-malam. Dan kelompok yang sebenarnya tidak berani juga namun tak tega dengan Kang Solihin. Termasuk Pak Lurah dan kakek saya di dalamnya. Sedangkan bapak saya pulang bersama warga lainnya. Jadi bapak tidak tahu apa yang terjadi malam itu di air terjun karena pulang. Saya semakin antusias dengan cerita bapak. Sepertinya yang lain juga. Karena Kang Asep berserta istrinya tampak mendengarkan dengan serius. Tidak begitu lama, kacang rebus yang masih mengepul asap datang. Disajikan mertua Kang Asep sebagai teman dalam mendengarkan cerita bapak. Setelah menyeruput kopi beberapa kali, Bapak melanjutkan ceritanya. Menurut cerita kakek kepada Bapak, malam itu ada yang pergi ke air terjun berjumlah 8 orang. Ketika sampai di air terjun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena suara teriakan teredam oleh gemuruhnya air. Lampu senter yang dibawa disorotkan ke kiri dan ke kanan. Sebagian lagi menyikap semak-semak untuk mencari keberadaan Teh Maria. Menurut kakek, beberapa kali dia mendengar suara tangisan wanita, tapi dia merasa tak yakin karena di sekitarnya berisik oleh suara air. Dan juga rekan-rekan yang lain nampak antang seperti tidak mendengar apa-apa. Entah kebetulan atau disengaja, ketika kakek saya menyorotkan lampu senternya ke arah sungai, seperti ada tangan yang melambai-lambai. Mungkinkah itu Teh Maria yang tenggelam? Astagfirullah, astagfirullah, itu di sungai itu apa? Teriak kakek saya panik.
Sontak semua warga termasuk Pak Lurah menyorotkan senternya ke arah sungai yang ditunjuk-tunjuk oleh kakek saya. Namun ternyata nih tidak ada apapun di sana. Pak Kang Toha, tadi saya melihat tangan muncul dari sungai dan melambai-lambai. Mungkin itu si Maria, jawab kakek saya. Semua orang saling bertatapan dengan kebingungan. Bagaimana bisa orang melambaikan tangan di arus sungai yang begitu deras? Seandainya pun tenggelam pasti sudah terbawa arus. Tapi untuk memastikan semua senter mengarah ke arah sungai mencari-cari di mana keberadaan tangan yang dimaksud kakek saya. Hingga akhirnya kakek saya mendengar suara tangisan itu lagi di telinganya. Lurah, dengar tidak? Tanya kakek saya. Suara air maksud Kang Toha. Saya nggak dengar apapun selain gemuruh air, jawab Pak Lurah. Dari situlah kakek tersadar, mungkin kabar selentingan tentang angkernya air terjun di malam hari benar adanya. Mungkin menjaga situasi tetap kondisif, kakek saya membisikkan apa yang dialaminya kepada Pak Lurah tentang suara wanita yang menangis dan terus berdengung di telinganya. Pak Lurah yang mendengar bisikan tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, bahkan beberapa kali menelan ludah. Semuanya pencarian kita hentikan dulu, mengingat sudah lama kita di sini dan belum ada hasil. Besok kita lanjutkan lagi pagi-pagi, teriak Pak Lurah kepada warganya yang masih sibuk menyerotkan senter ke segala arah. Pencarian Teh Maria malam itu berakhir, begitu menurut Bapak. Hingga akhirnya Teh Maria ditemukan 2 hari kemudian di atas pohon beringin persis di samping air terjun oleh anak kecil yang mau berenang di sana. Penemuan kembali Teh Maria itu sempat menggemparkan kampung. Semenjak ditemukan hari itu, keadaan Teh Maria tak pernah normal lagi. Keadaannya persis seperti Teh Ratih menurut Bapak. Bahkan lebih parah saat sedang kumat, Teh Maria lebih gila lagi. Dia suka berkeliaran seperti orang kebingungan. Tempat favoritnya kalau menghilang menurut Bapak, kalau tidak di sungai ya di hutan belakang kampung. Teh Ratih masih beruntung bisa disembuhkan, berbeda dengan Teh Maria yang akhirnya menjadi gila. Bahkan keluarganya yang capek karena terus menghilang memasungnya di belakang rumah. Hingga akhir hayatnya Teh Maria tak pernah sembuh lagi. Terus gimana dengan Kang Solehin, Pak? Tanya saya karena penasaran. Dia sempat masuk penjara, tapi belum ada kabar lagi tentangnya. Menurut kabar sih dulunya setelah keluar penjara dia pergi keluar Pulau Jawa, entah Sumatera, Kalimantan atau entah kemana. Tak ada yang tahu, jawab Bapak. Loh, kok bisa di penjara? Akhirnya Teh Ratih tertarik juga dan ikut bertanya. Menurut Bapak, ketika Teh Maria sakit, Kang Solehin sibuk mencari paranormal untuk menyembuhkan istrinya. Hingga ia mendapatkan orang kepercayaan yang diyakini bisa menyembuhkan istrinya. Mungkin karena Kang Solehin masih muda dan egonya terlalu tinggi, selain menyembuhkan Teh Maria, ia malah menyuruh orang pintar kepercayaannya untuk menyantet balik si pelaku. Hampir 1 minggu, kampung geger oleh suara dentuman seperti ledakan di tengah malam. Menurut beberapa warga yang mendengar, bahkan warga yang ikut ronda tak sengaja melihat bola api terbang. Kabar itu sulit diungkap karena hanya beberapa warga saja yang melihat. Tapi menurut kakek saya yang mempunyai sedikit ilmu kebatinan, suara itu terjadi karena ada perang ilmu yang tak kasat mata. Menurut Bapak, dia tidak tahu apa yang terjadi. Apa mungkin seorang kepercayaan Kang Solehin ini kalah atau bagaimana? Yang pasti seminggu kemudian Kang Solehin ngamuk-ngamuk sambil membawa golok ke rumah salah satu warga di kampung Bapak. Yang tak lain adalah paranormal juga. Dia hendak membunuh pria ini. Untung beberapa warga menghalangi. Walaupun begitu, paranormal muda yang tak lain adalah masih kerabat Pak Lurah ini tak bisa luput dari bacokan golok Kang Solehin. Tapi untungnya kerabat Pak Lurah ini berhasil diselamatkan. Kang Solehin yakin bahwa pria muda ini adalah pelaku penyantetan istrinya. Namun karena hal-hal gaib sulit untuk dibuktikan. Malah Kang Solehin yang masuk penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Begitu mendengar akhir kisah Bapak, kami semua diam. Untunglah hal mengerikan ini kini tinggal kenangan.
Dan waktu menunjukkan jam 11 malam, tiba-tiba saya teringat ucapan Bapak bahwa sejarah hidup akan selalu terulang, entah menimpa siapapun di luar sana. Hingga saya menatap Kang Asep dengan penuh tanda tanya. Selesai. Bersambung ke bagian 4. Nantikan cerita berikutnya dan terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.